خلق السماوات وما في الأرض وجعل الظلمات والنور الذي له ملك السماوات وما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد لأمر الله وإبطاله أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat terakhir di tahun 1446 Hijriah. Di akhir di ujung bulan Ramadan yang mulia ini, di mana Allah memperjumpakan kita di hari Jumat. Patutnya kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai manusia yang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita agungkan dengan salat kita namanya. Kita agungkan dengan takbir, kita kemakan dengan takbir, tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan dan kegagahan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan pengakuan dalam hati di dalam tiap-tiap rukun salat yang menyentuh dan menggetarkan di relung-relung jiwa manusia yang beriman kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Gagah. Tiada yang patut disembah kecuali Dialah Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, yang mempunyai langit dan bumi semesta alam ini. Karena itu melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah kita juga meningkatkan iman dan takwa kita mumpung masih di penghujung bulan Ramadan ini, dan nantinya juga kita akan diberi oleh Allah fasilitas gelar orang yang kembali suci, yaitu fitrah, bebas dari segala dosa-dosa, bebas dari segala maksiat yang kita lakukan selama ini bagi mereka yang berpuasa dan melaksanakan ibadah-ibadah di malam harinya. Dan satu hari bulan Ramadan nanti akan meninggalkan kita. Allah jadikan lebaran Idul Fitri di bulan Syawal nanti hanya hitungan 2 hari lagi. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang diciptakannya kita hadir di muka bumi ini. Idul Fitri ini artinya kembali bersih dan suci dari noda dan dosa laksana bayi yang baru lahir.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui betul manusia ciptaannya ini. Kita ini mudah sekali tergelincir dalam perbuatan-perbuatan dan dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tahu dosa-dosa lisan kita, lebih tahu dari kita. Suka bohong, terpeleset menjelekkan orang lain, suka terpeleset mengadu domba, lisan yang suka terpeleset berriba, memfitnah dan sebagainya. Dan Allah melihat mendengar semua itu. Innallaha as-sami'ul basir. Belum lagi Allah sangat tahu dosa-dosa lirikan mata kita, lewat HP kita kah, lewat perjalanan kita kah. Tentunya kita dengan Allah yang tahu itu semua. Dan dosa-dosa belum lagi dosa pikiran kita yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dosa perut kita, makanan yang kita support dari lisan kita ke perut kita, barangkali banyak yang mengandung syubhat, boleh jadi mengandung haram. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 tahun Allah ciptakan ada 12 bulan. Ada 1 bulan untuk kita bertobat kepada Allah, yaitu bulan Ramadan ini. Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu api neraka ditutup. Iblis-iblis diikat dan dibelenggu. Dalam makna menurut ulama diikat siangnya dengan puasa Ramadan dan malamnya dengan sholat tidur, dengan sholat tarawih berjamaah. Dan semua ini, ibadah ini tidak ada di bulan-bulan lain. Dan apalagi di penghujung 10 terakhir Allah memberikan THR Lailatul Qadar kepada mereka yang mau, pada mereka yang meminta, kepada mereka yang bermunajat, dan para salafus sholihin, para ulama-ulama dan orang tua kita dulu di akhir-akhir Ramadan beriktikaf di masjid-masjidnya Allah, di musola-musolanya Allah, dan mereka yang berkeluarga membangunkan istri dan anaknya untuk meminta dan memohon ampun. Ya Allah, berikanlah kami tahun ini malamnya Lailatul Qadar, dan ampunkanlah segala dosa kami, terimakanlah segala ibadah amal kami, dan munajat-munajat yang lain. Karena Allah sangat tahu amal kita selama 1 tahun. Selama 1 tahun amal kita ini sangat sedikit untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaklah dosa yang berlimpah. Allah tahu juga ibadah sholat kita kalau mau diandalkan. Banyaklah tidak khusyuk. Makin lama sholat imam, makin panjang bacaan imam, makin panjang juga pikiran kita berhayat urusan dunia. Dan Allah melihat sholat kita tidak khusyuk. Fawailul lil musallin, perlu diperbaiki. Celakalah orang-orang yang sholatnya lalai di dalam sholatnya. Belum lagi sedekah kita, kalau menggapai derajat-derajat makom yang Allah sediakan di surganya Allah, jauh mengharapkan ibadah kita. Sedekah kita itu pun uang sisa, mengandalkan bacaan Quran. Kalau dibandingkan bacaan HP, WA, YouTube, dan Twitter, paling banyak kita membaca teknologi yang Allah hadirkan di dalam dunia hasil zaman ini. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang kalau dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bumi kita sangat jauh untuk memenuhi syarat-syarat yang tertentu, tetapi kita tetap melaksanakan itu semua dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa setiap yang kita lakukan ibadah, yang terasa capek, yang terasa ngantuk, yang terasa lelah, di dalamnya yakinlah
ridwan Allah Subhanahu wa taala yang Allah simpan. Pada akhirnya kita akan mendapatkan itu semua di akhir ayat kita atau di yaumul kiamah nanti. Masyiral sidang Jumat rahimakumullah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, "Man shoma Ramadana imanan," dan barang siapa berpuasa dengan iman dan ihsaban, mengharap kepada Allah agar amalnya diterima, puasanya diterima, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal-amal baiknya, karena dia merasa dirinya itu tidak pantas mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyiral sidang Jumat rahimakumullah. Maka untuk itulah marilah kita jaga fitrah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, baik membaca Qur'annya yang Allah berikan hidayah kepada diri kita di dalam hati kita, baik ilmu lainnya, baik zikir-zikirnya, baik sholawatnya, baik sedekahnya, marilah kita jaga. Yang Allah beri fasilitas ini hanya kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah Ramadan dengan memohon pertolongan Allah juga kita bahwa agar menjaga 11 bulan, menjaga agar iman kita tetap meningkat. Diriwayatkan di dalam kitab-kitab ulama bahwa di awal bulan Syawal nanti syaitan-syaitan yang tadinya diikat, syaitan-syaitan yang tadinya dibelenggu, di awal bulan Syawal nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan ikatannya akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itulah biasanya syaitan untuk mendidik manusia ingkar akan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti kadang kita lihat di bulan-bulan Ramadan masih ada kezaliman dan kemaksiatan. Itulah tanda keberhasilan syaitan menggoda selama 11 bulan. Mendidik selama 11 bulan, apakah dia terdidik dengan godaannya, apakah dia tidak terdidik dengan godaannya. Tentunya perjalanan itu kita jalankan masing-masing, dan jangan lupa kita laksanakan perintah Allah ini. Mintalah pada Allah pertolongannya selalu, mintalah dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri berpesan setelah Syawal nanti di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai anak cucu Adam, kata aku telah berkata sungguh-sungguh, memperingatkan kamu sungguh-sungguh, jangan kau terbujuk rayu syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la hawla wa la
الرحيم. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقراباته وأزواجه وذرياته أجمعين. وصلى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا غليان بدونك آمين. قد بك آمين يا خير المسؤولين يا الله. اللهم اكفك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات من النار أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ولدنا يا كريم. بارك اللهم لنا في شهر رمضان والقيام والصيام والتلاوة وعمل صالحا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة لذكري. الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين آمنوا أنتم أولياء الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ثم إن الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله